Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Revian Burhan, NPM 224111028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Definisi data tunggal. Data tunggal dalam statistika merujuk kepada suatu set data yang terdiri dari observasi atau pengukuran tunggal dari sebuah variabel atau kualitas tertentu. Ini berbeda dengan data ganda, di mana setiap observasi memiliki dua atau lebih pengukuran variabel yang berbeda. Dalam konteks data tunggal, setiap pengukuran atau observasi biasanya terkait dengan satu variabel tunggal. Selanjutnya, contoh data tunggal. Skor tes siswa dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, umur individu dalam sebuah populasi. Yang ketiga, berat badan seekor hewan peliharaan tertentu. Yang keempat, jumlah penduduk dalam suatu kota pada suatu tahun tertentu. Yang kelima, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Data tunggal digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik, sebaran, dan statistik terkait dengan variabel tunggal tersebut, seperti rata-rata, median, modus, varians, deviasi standar, serta ukuran penyebaran lainnya yang memungkinkan kita untuk menggambarkan informasi yang relevan dan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, mengapa ukuran penyebaran data penting? Ukuran penyebaran data adalah elemen penting dalam statistika dan analisis data karena memberikan pemahaman tentang sebaran variabel dalam suatu kumpulan data. Berikut adalah alasan mengapa ukuran penyebaran penting. Yang pertama, mengukur keragaman. Ukuran penyebaran membantu kita memahami sejauh mana data tersebar. Data yang lebih tersebar memiliki ukuran penyebaran yang lebih tinggi, sementara data yang lebih terkumpul memiliki ukuran penyebaran yang lebih rendah. Ini penting karena keragaman dalam data dapat memiliki implikasi yang berbeda. Yang kedua, pemilihan statistik yang tepat. Ukuran penyebaran membantu dalam memilih statistik yang tepat untuk mewakili data. Misalnya, jika data sangat tersebar, deviasi standar atau simpangan kuartil mungkin lebih relevan daripada rata-rata. Pemilihan yang tepat ukuran penyebaran bergantung pada tujuan analisis. Yang ketiga, perbandingan data. Dengan ukuran penyebaran, kita dapat membandingkan tingkat variasi antara dua set data atau lebih. Ini berguna dalam penelitian ilmiah, ekonomi, analisis bisnis, dan banyak bidang lainnya. Data dengan sebaran yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berbeda. Yang keempat, identifikasi outliers. Ukuran penyebaran membantu dalam mengidentifikasi data ekstrim atau outliers. Outliers adalah data yang jauh dari nilai rata-rata dan dapat menjadi perhatian khusus karena mereka dapat mempengaruhi hasil analisis. Pemahaman yang baik tentang ukuran penyebaran memungkinkan kita untuk membantu keputusan yang lebih baik, menganalisis data dengan lebih akurat, dan menginterpretasikan hasil analisis data dengan lebih mendalam. Ukuran penyebaran juga merupakan komponen penting dalam pemahaman statistika dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, ukuran penyebaran dasar. Yang pertama, rentang. Rentang adalah perbedaan antara nilai data tersebar, terbesar, dan terkecil dalam kumpulan data. Ini adalah ukuran penyebaran paling sederhana dan mudah dipahami. Rentang sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum. Yang kedua, simpangan kuartil. Rank EQR adalah perbedaan antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1 dalam data. EQR digunakan untuk mengukur sebaran data yang terletak di tengah distribusi.
EQR sama dengan Q3 kurang Q1. Yang ketiga, varians. Varians mengukur sebaran data dengan menghitung rata-rata kuadrat perbedaan antara setiap data dengan rata-rata. Varians memberikan gambaran tentang sejauh mana data tersebar, tetapi nilainya dalam satuan kuadrat. Untuk mendapatkan deviasi standar, akar kuadrat varians digunakan. Yang keempat, deviasi standar. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians. Ini adalah ukuran penyebaran yang paling umum digunakan dan memberikan gambaran tentang sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Deviasi standar biasanya lebih mudah diinterpretasikan daripada varians karena memiliki satuan yang sama dengan data. Baik, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan masing-masing ukuran. Rentang. Kelebihan: sederhana dan mudah dimengerti, menyediakan gambaran cepat tentang variasi data. Kekurangannya, rentang sangat sensitif terhadap outliers dan tidak memberikan informasi rinci tentang sebaran data di luar nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, simpangan kuartil. Kelebihannya lebih tahan terhadap outliers daripada rentang, memberikan gambaran tentang sebaran data di tengah distribusi. Kekurangannya tidak memberikan gambaran tentang seluruh data, hanya tentang bagian tengahnya. Yang nomor 3, varians dan deviasi standar. Kelebihannya mengukur sebaran data secara rinci. Deviasi standar memiliki satuan yang sama dengan data sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Yang kedua, kekurangan. Varians memiliki satuan kuadrat yang membuat interpretasi lebih sulit. Keduanya sangat sensitif terhadap outliers. Rumus rentang range. Selisih antara data terbesar dengan data terkecil. R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. R sama dengan X max dalam kurung max kurang X dalam kurung min. Selanjutnya, rumus simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil Q3 sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 kurang Q1. Keterangan: QD simpangan kuartil, Q3 kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Selanjutnya, rumus varians. Varians data tunggal. S sama dengan varian sampel, X sama dengan data ke-1, X rata-rata sampel, N banyaknya sampel. Rumus populasi, O⁻2 varians populasi, X1 data ke-1, N banyaknya populasi. Selanjutnya, rumus deviasi standar. Rumus standar deviasi. O standar deviasi S dalam kurung SD, N ukuran sampel, XI nilai X ke sama dengan I, X sama dengan nilai rata-rata. Selanjutnya, visualisasi ukuran penyebaran. Visualisasi ukuran penyebaran data adalah cara efektif untuk menggambarkan sebaran data dalam bentuk grafis. Berikut ada beberapa teknik visualisasi yang umum digunakan menunjukkan ukuran penyebaran data. Yang pertama, diagram kotak. Diagram kotak adalah salah satu visualisasi paling umum untuk menunjukkan ukuran penyebaran. Ini menampilkan kuartil bawah, median, dan kuartil atas dalam bentuk kotak. Garis-garis di atas di bawah kotak mengidentifikasikan tentang data yang dianggap normal, sementara titik-titik di atas atau di bawah whiskers dapat mewakili outliers. Nomor 2, diagram pancar. Diagram pancar adalah cara efektif untuk menunjukkan sebaran data ketika Anda memiliki dua variabel,
Setiap titik pada diagram ini mewakili satu pengamatan data, dan Anda dapat melihat pola sebaran data dengan jelas. Yang ketiga, histogram. Histogram adalah grafik batang menunjukkan sebaran data dalam bentuk frekuensi. Ini membagi rentang nilai dan data menjadi beberapa interval, dan menghitung beberapa banyak pengamatan yang jatuh ke dalam setiap interval. Pilih visualisasi yang tepat tergantung pada karakteristik data dan analisis. Pemilihan visualisasi yang sesuai dapat membantu Anda memahami sebaran data dengan lebih baik, mengidentifikasi outliers, dan membuat kesimpulan yang lebih informatif. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam kesimpulan, ukuran penyebaran data sangat penting dalam statistika karena membantu kita memahami sejauh mana data tersebar. Beberapa ukuran penyebaran yang umum digunakan meliputi rentang, simpangan kuartil, deviasi standar, varian, dan banyak lagi. Kelebihan dan kekurangan masing-masing ukuran penyebaran memungkinkan kita untuk memilih ukuran yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan analisis. Sebaiknya menggunakan kombinasi beberapa ukuran penyebaran serta teknik visualisasi data seperti diagram kotak, histogram, dan diagram pancar untuk memahami sebaran data secara holistik. Pemahaman yang baik tentang ukuran penyebaran membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, analisis yang lebih akurat, dan interpretasi data yang lebih mendalam. Ini adalah elemen penting dalam analisis statistik di berbagai bidang ilmu dan aplikasi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ukuran penyebaran data tunggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.